Yuk, ada nggak? Nggak ada. Baik. Jadi gini ya rekan-rekan ya, saya mau itu kuliah jangan cuma kuliah gitu, tapi juga didalami materi apa yang sudah saya berikan atau dosen-dosen yang lain berikan gitu ya. Jadi rekan-rekan itu juga juga cuma baca aja gitu, jadi ngerti apa yang apa yang diantarkan materi oleh para dosen seperti itu ya. Baik, rekan-rekan sekalian, hari ini kita masuk ke materi International Court of Justice atau Mahkamah Internasional. Nah, saya pengen tahu dulu nih. Ini kan baru semua ya, angkatan 2018 ya. Nah, kira-kira udah pernah baca belum? Atau udah pernah tahu belum? Apa itu ICJ atau Mahkamah Internasional? Ada yang bisa kasih saran, ide, jawaban? Pernah baca nggak? Coba Mas Faisal, Faisal Yusrija kepada Iya pengolah. Pak, Ya, pernah baca, pernah lihat, atau pernah buka tentang Mahkamah Internasional nggak? yang saya tahu itu yang mengadili tentang sengketa internasional Pak. Adili sengketa internasional. Iya Pak. Oke, oke, silakan unmute kembali ya. Sukma, Hoirul, Yusuf. Nah, coba Pak Sukma. ICJ itu Mahkamah Kehakiman yang milik PBB, Pak, Milik di PBB Belanda. di Ya. Belanda. Oke. Made, ayo Made. Oh, itu kehakiman utama yang dimiliki oleh PBB, Pak, untuk Kehakiman, menyelesaikan sengketa internasional. kehakiman utama ya. Iya. Oke. Kalau Reza, Reza Al-Farabi, Yang Mahkamah Internasional atau ICJ, Pak? ya apa tuh? Kalau Mahkamah Internasional, penyelesaian sengketa internasional antar negara Sama nggak sama ICJ? melalui mungkin perbedaannya ada di pembahasannya beda, Pak. Tapi sama sih, Pak. Mahkamah Internasional juga. Loh, sama atau beda? Ini kamu harus satu dong, jangan Bingung, Pak. dua-dua. Sama, Pak, sama. Sama, apanya yang sama? Membahas tentang sengketa internasional. Lembaganya dua apa satu? Lembaganya dua. Lembaganya Lembaganya satu. Nah, yang benar yang mana ini? Satu mungkin, Pak. Baca lagi ya. Angelina. Iya. Silakan. Pengadilan untuk menyelesaikan sengketa di tingkat internasional, Pak. Pengadilan untuk menyelesaikan sengketa di tingkat internasional. Sengketa apa aja yang diselesaikan? Sengketa hukum, Pak. Cuman dalam prakteknya bisa berbagai bidang sengketa. Cuman seharusnya sengketa hukum. Sengketa hukum apa aja tuh? Yang mempengaruhi keadaan vital suatu negara, Pak. Keadaan vital suatu negara. Jadi kayak krusial gitu. Oke. Agung, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayo. Itu Pak, apa tuh Mahkamah Internasional itu tempat menyelesaikan sengketa internasional, Pak. Tempat menyelesaikan sengketa internasional. Oke. Mana lagi tadi? Kok cabut siapa itu? Yang cabut satu.
Oke. Terima kasih jawabannya. Itu menandakan teman-teman belum pada buka. Nah, gitu ya. Mungkin baru saya suruh baru buka gitu ya. Saya coba share screen ya. Apa dulu ya? Kita ke web officialnya aja dulu ya. Coba sebentar ya. Semoga internetnya tidak bermasalah. Oke, sebentar. ICG. Baik, rekan-rekan, seperti yang semoga bisa terlihat ya. Teman-teman bisa buka icg.org ya. icg-cij.org gitu ya. Teman-teman bisa cek di sini. Kira-kira ini barang apa ya gitu ya, lembaga apa ya ini. Tapi sebelum masuk ke sini, saya ingin rekan-rekan itu tahu bagaimana sistem penyelesaian sengketa tetapi di Indonesia dan kemudian sistem penyelesaian sengketa internasional yang subjek hukumnya negara-negara. Nah, sekarang saya tanya dulu deh. Nggak apa-apa ya, saya tanya-tanya gini ya. Oke, coba Made. Kira-kira menurut Anda sama nggak model penyelesaian sengketa atau mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang ada di nasional Indonesia dengan yang di internasional? Coba. Ini materi-materi pertama nih, udah disampaikan oleh dosen-dosen. Saya Beda, Pak. nge-review aja. Beda apa bedanya? Kalau saya bedanya penyelesaian hukumnya dari masalahnya sih ya, saja udah beda, Pak. Kalau internasional pasti masalah sengketa batas wilayah. Kalau masalah nasional mungkin antar pejabat dengan warga negara. Oke, yang Maybe. saya tanya itu mekanismenya. Menyelesaikan masalahnya seperti apa? Sepertinya ini di materi kedua atau ketiga tentang jenis-jenis penyelesaian sengketa. Nah, sekarang kita loncat ke setelah kita tahu nih jenis-jenis penyelesaian sengketa, kita akan bandingkan antara nasional dengan internasional. Di video saya juga ada, di videonya Pak Rudi juga ada hubungan HI dan HE. Makanya teman-teman rajin-rajin buka official YouTube-nya punya HI. Jadi dilihat itu video-video ajar dari dosen-dosen gitu ya. Oke, Made. Tadi kan cuma perbedaannya ya. Sekarang coba mekanismenya seperti apa gitu. Langkah-langkahnya gimana? Kalau di Indonesia seperti apa sih? Nggak paham ya, Pak. Nggak paham, Mungkin- oke, nggak apa-apa. Ada yang paham? Hoirul, Faisal, Hasbunallah, Angel, atau siapapun silakan. Mungkin yang negosiasi, mediasi, konsiliasi itu ya Pak. Oke, kalau di Indonesia dikenal juga dengan litigasi dan non-litigasi. Nah, di internasional dikenal apa? Sama, dikenal dengan litigasi dan non-litigasi. Nah, kalau bicara litigasi, pengadilan di internasional itu ada namanya Public International Dispute Settlement, penyelesaian sengketa internasional untuk masalah publik, dan ada yang bicara masalah private. Nah, kalau bicara litigasi, mekanismenya beda. Kalau di Indonesia, dia akan masuk kemana dulu nih, kalau ada sengketa? Kalau bicara yang publik. Dia akan masuk kemana? Negosiasi bukan Pak? Sengketa hukum. Dasar hukumnya KUHP deh misalnya. Nah, dia akan diselesaikan di mana dulu nih?
tahap pertamanya diselesaikan di mana? Kita masih bicara Indonesia loh. Tahap pertama kalau nggak salah di penyelidikan, Pak. Penyelidikan oleh siapa? Oleh penyelidikan oleh kepolisian, Pak. Oleh kepolisian. Nah, kemudian habis dari kepolisian, Penyidikan, Pak. penyidikan. Kemudian Pra penuntutan, Pak. oleh siapa? Pra penuntutan itu oleh penuntut umum, Pak. Oleh penuntut umum. Terus kalau sudah ke pra penuntutan itu dilihat berkasnya oleh penuntut umum. Kalau berkasnya itu sudah lengkap, bisa dilimpahin ke pengadilan. Kalau masih kurang itu dibalikin lagi ke penyidik buat dilengkapi, Pak. Terus selesai dari situ kemana? Kalau udah dilimpahkan tinggal ngejalanin ngejalanin proses persidangan, Pak. Persidangan di lembaga apa? Di lembaga, kalau di pidana itu ada pengadilan negeri, Pak. Nah, jadi ada kepolisian, ada kejaksaan, ada kehakiman, ya. Ada 3 langkah sistem penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia. Sekarang pertanyaannya, sama nggak dengan yang ada di internasional? Sama nggak? Kira-kira sama nggak? Nggak sama kan? Beda. Polisi internasional dia punya hak nggak untuk periksa? Kemudian kejaksaan ada nggak kejaksaan internasional? Nah itu dulu yang kita harus bedakan ya. Jadi rekan-rekan harus bisa melihat itu. Gitu. Nah pengadilannya kita fokus ke pengadilan karena kita akan bicara Public International Dispute Settlement. Nah tetapi seperti apa yang sudah dikatakan oleh kawanmu tadi, ada penyelesaian sengketa yang secara non litigasi atau kita sebutnya sebagai private, gitu ya. Nah, termasuk dengan lembaga organisasi internasional. Organisasi internasional itu ada loh wadah penyelesaian sengketa internasionalnya. Nah, jadi saya pikir teman-teman nggak harus cuma belajar ICJ, kemudian ICC, International Criminal Court, tetapi ada juga namanya Dispute Settlement Body punya WTO, ada lagi Mediation Center punyanya Intellectual Property, dan banyak sekali ya. Jadi dan lembaga-lembaga arbitrase yang di setiap negara itu ada gitu. Termasuk Indonesia punya namanya BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Nah, sekarang materinya kita masuk ke ICJ, jadi teman-teman bisa cek di sini di official website-nya. Besok minggu depan kita kuis ya. Kita kuis, nanti mekanismenya saya jelaskan seperti apa. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ICJ-nya apa gitu ya. Dia ada pengadilannya, dia dari histori anggota, hakimnya gimana, chambers-nya gimana, kemudian cara kerjanya gimana, pendanaannya gimana, laporan tahunannya seperti apa gitu ya. Selesai gitu ya. Nah, kemudian cara daftarnya gimana, cara mekanismenya seperti apa, ada juga. Kemudian kasus teman-teman juga bisa lihat. Nah, yang perlu teman-teman pahami adalah kasus yang ada di, maksud saya kasus-kasus yang diselesaikan oleh ICJ, ini cuma negara yang boleh bersengketa. Perusahaan boleh nggak? Nggak boleh. Individu boleh nggak? Nggak boleh. Gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa melihat itu gitu. Nah,
Jadi kalau teman-teman tidak melihat ini secara keseluruhan, ya nggak bisa gitu. Mekanismenya seperti apa sih? Nah, Anda kalau nggak baca ininya, nggak baca how the code works, ini teman-teman nggak ngerti gitu. Dan sekarang mudah sekali untuk mentranslate web itu ke dalam bahasa Indonesia gitu ya. Ada fasilitas di Google untuk bisa mentranslate web gitu. Jadi jangan gaptek gitu ya, apalagi Anda ini kan kaum milenial gitu. Jadi kalau sudah dikalahkan saya, harusnya Anda malu gitu menggunakan teknologi gitu. Kita itu kan cuma nggak biasa aja ya gitu. Nah, jadi dari hari ini harus sudah dibiasakan untuk bisa melihat secara keseluruhan ya. Jadi materi itu nggak cuma PowerPoint dari dosennya, tetapi juga Anda bisa cari materi Anda sendiri di official web. Kalau nanti belajar arbitrase gitu ya, arbitrase itu Anda disuruh buka PCA misalnya. PCA itu ada webnya gitu loh. Jadi Anda harus buka. Anda disuruh buka International Criminal Court gitu ya. Ada juga ICC gitu. Jadi apa sih yang hari ini nggak bisa dicari oleh Google gitu kan? Nah, saya coba buka beberapa yang bisa Anda cek gitu ya. Ada Mahkamah Pidana Internasional, ada Mahkamah Internasional. Apa sih bedanya antara pidana internasional dengan maksud saya Mahkamah Internasional dengan Mahkamah Pidana Internasional? Nah, coba Anda lihat di home-nya, about-nya, dia bicara tentang apa sih? Kejahatan apa aja yang bisa dilaksanakan gitu loh, yang bisa diadili. Jadi teman-teman juga bisa melihat itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau tambah bingung? Tambah bingung ya, oke deh. Biar materinya masuk, saya coba buka bentar. Pak, boleh bertanya, Pak? Ya, silakan. Kenapa penyelesaian sengketa yang subjeknya non hukum itu non negara itu tidak bisa ke Mahkamah Internasional gitu, Pak? Kenapa cuma negara yang boleh bersengketa di ICJ ya? Iya. Baik, ICJ itu kan di bawah UN ya, di bawah United Nations yang membernya seluruh anggota ya, walaupun cuma lebih dari 3/4 lah ya negara-negara di dunia. Nah, tetapi kenapa ICJ membatasi? Karena terlalu luasnya permasalahan internasional, kemudian mereka menetapkan bahwa hanya permasalahan publik. Permasalahan internasional publik yang boleh dibawa ke ICJ. Apa aja sih masalah publik itu? Dan apa sih batasannya? Nah, seperti saya bilang tadi ya, Mas Raffi ya. Jadi teman-teman buka official website-nya, lihat batasannya apa aja. Gitu, saya nggak beri jawaban secara jelas, tapi saya cuma kasih kisi-kisinya. Dia hanya membahas masalah publik. Dan publik ini hanya kewenangannya dipunyai oleh negara. Publik ini apa aja sih? Di dalam perjanjian internasional itu ada perjanjian yang sifatnya publik.
ada yang sifatnya private. Nah, yang publik itu yang mana ya? Yang mengurusi orang banyak deh, simpelnya begitu ya. Kalau yang private itu apa? Oh, cuma bilateral, oh cuma ekonomi secara perorangan-perorangan. Tetapi kalau bicara masalah G2G, government to government, government sama lingkungan dan lain-lain, batas, kemudian keselamatan, standar internasional, nah itu bisa dibawa ke International Court of Justice. Nah, jadi ICJ pun membatasi bahwa cuma negara yang boleh masuk, cuma negara yang boleh bersengketa. Itu ya, Mas Rapi ya. Nanti coba buka di official website itu batasannya apa aja gitu. Atau teman-teman bisa lihat nanti case-nya apa aja tuh. Jadi bisa melihat Indonesia pernah berkasus apa aja sih di ICJ gitu. Oh, sipadan ligitan. Sipadan ligitan tentang apa? Oh, tentang batas-batas. Tentang kepemilikan. Oh, ada lagi nih case antara siapa dengan siapa gitu ya. Antara Timur Leste dan Australia tentang apa? Oh, ternyata tentang minyak, batas juga. Nah, nanti cari lagi kasusnya apa aja. Baru-baru ini ada pengajuan advisory proceeding dari Palestina untuk Israel tentang pencaplokan wilayah, dan ada juga tentang pelanggaran konvensi diplomatik, konvensi Wina. Nah, hal-hal ini yang bersifat publik ini yang cuma bisa diselesaikan oleh negara, gitu ya. Oke, sebentar ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi di dalam International Court of Justice, seperti yang saya sudah tunjukkan tadi di awal, bahwa ICJ ini adalah organnya United Nations sebagai lembaga, kalau kita dulu mengenal lembaga yudikatif ya, lembaga penyelesaian sengketa hukum dan hubungan yang sifatnya publik internasional. Nah, berdiri berdasarkan statuta, atau kita kenal dengan kalau kita itu punya ADART ya. Nah, ternyata di ICJ juga dia punya statuta. Coba nanti dicek apakah masih 70 atau sudah bertambah pasal-pasalnya ya. Nah, dia pusatnya di Belanda, kemudian yang seperti saya bilang, dia berdiri berdasarkan hukum internasional. Ya. Kemudian ini yang jadi poin penting. Jadi penyelesaian sengketa di ICJ itu ada dua tipe. Yang pertama, contentious case, artinya penyelesaian sengketa itu dibawa ke pengadilannya, atau advisory proceedings, atau advisory opinions dari permasalahan-permasalahan hukum dari pihak-pihak yang bersengketa. Nah, jadi nggak selamanya penyelesaian sengketa harus dilakukan di pengadilan. Tetapi kalau saya misalnya sepakat sama saya sebagai negara dan teman-teman sebagai negara, kita sepakat untuk bahwa itu untuk minta opininya, itu bisa juga gitu, minta pertimbangan. Apakah mengikat? Mengikat, tetapi tidak bisa, bukan tidak bisa, akan sulit diimplementasikan, gitu ya. Tergantung dengan good faith dari para pihak. Nah, inilah yang mungkin teman-teman bertanya atau ada diskusi yang panjang, apakah hukum internasional itu hukum? Apakah hukum internasional itu bisa dieksekusi? Nah,
semua memang tergantung kepada niat baik dari para pihak. Tetapi apakah suatu negara tidak bisa menghukum atau suatu organisasi internasional tidak bisa menghukum, tindakan retaliations atau pembalasan itu bisa dilakukan. Ataupun penetapan embargo juga bisa dilakukan oleh United Nations. Nah, tinggal teman-teman belajar bagaimana mekanismenya. Nah, itu ya. Baik, kemudian pengadilan berisikan 15 hakim yang dipilih berdasarkan ada panitia pemilihannya di General Assembly, di Majelis Umum PBB, dan Dewan Keamanan. Nah, itu ya. Dan Indonesia sepertinya belum pernah ada ya. Tapi coba dicek kalau saya salah gitu ya. Belum pernah ada yang menjadi hakim di ICJ. Kalau pengamat ada. Nah, nanti coba dicek. Dan waktu kerjanya 9 tahun. Ya, saya cuma mencatat hal-hal penting saja. Jadi teman-teman sudah saya tunjukkan web officialnya, jadi teman-teman bisa buka itu. Nah, cara kerjanya gimana? Nah, seperti yang saya sudah bilang tadi, ada 2 hal yang bisa dilakukan, yaitu contentious cases dan adversary proceedings. Nah, jadi satunya bersengketa langsung di pengadilan, satunya lagi dia cuma minta opini. Gimana sih legal opini yang diberikan oleh para hakim? Nah, gitu. Jadi nanti ada di dalam beberapa kasus itu sebenarnya ada yang dissenting opinion, artinya berbeda dengan keputusan kebanyakan. Apakah itu diperbolehkan? Diperbolehkan. Begitu juga di Indonesia. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Gitu ya. Yang seperti kita ketahui bahwa hakim di Indonesia kan 3 ya untuk acara persidangan gitu ya. Tetapi dalam prakteknya teman-teman coba main ke pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan mana lagi yang ada di Indonesia, di Lampung ya. Nah, pengadilan tun gitu. Jadi teman-teman bisa lihat cara kerjanya itu seperti apa sih, nah, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan advisory proceeding atau permohonan opini dari para pihak? Harus diajukan kemana? Harus diajukan ke pengadilan kah? Harus diajukan ke UN kah? Atau harus diajukan ke ICJ itu sendiri? Nah, coba Anda buka yang saya bilang how the court works tadi di official webnya ya. Jadi sekarang kan sistem belajar kita ini kan bukan dari saya ya, 70% tuh harus dari Anda gitu. Tapi kita ini kebalik. Kalau Anda disuruh ngomong, Anda nggak mau ngomong gitu. Saya juga nggak tahu nih, teman-teman lagi ngapain. Mungkin saya bicara sama komputer aja. Teman-teman lagi di mana saya nggak tahu gitu. Apakah tidur atau apa, saya nggak tahu juga gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Masih. Cukup, Pak. Masih. Apa yang cukup? Masih bingung, Pak. Masih bingung? Bingung itu karena nggak banyak baca dan nggak banyak mendengarkan, gitu ya. Sedangkan kalau Anda buka, Pak Talib kayaknya menjual bukunya ya. Kemudian di YouTube-nya HI itu banyak sekali video ya yang bisa teman-teman baca atau dengar gitu. Jadi saya pikir nggak ada masalah ya kalau kita baca gitu. Nah, jadi kan ada beberapa hal yang saya berharap saya memberikan rasa penasaran ke teman-teman semua, jadi mencari gitu.
jangan berpikir puas aja dengan apa yang sudah saya sampaikan. Belum tentu saya sampaikan itu benar gitu loh. Nah, makanya saya kasih nih official website-nya, Anda bisa ubek-ubek itu semua, bisa Anda cari itu semua informasi, dan buatlah pertanyaan yang memang Anda nggak tahu. Gitu. Jangan buat pertanyaan yang apa ya, cuma ala kadarnya saja. Gitu. Nah, karena dosen juga bisa menilai apakah pertanyaan itu hanya dibuat untuk apa adanya atau memang pertanyaan itu teman-teman butuh penjelasan seperti itu ya. Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan, masih bingung, nggak apa-apa. Silakan cari, nanti saya coba ke yang selanjutnya. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan bahwa cuma negara yang boleh menyelesaikan sengketanya di ICJ. Nah, yang seperti saya bilang ada dua tipe cara penyelesaian. Yang satu beracara di peradilannya, yang satu hanya meminta opini atau legal opini. Ya. Nah, yang menjadi pihak sengketa ini ada pengecualian. Ya, di dalam statuta ICJ disebutkan bahwa states members. Nah, gimana kalau ada negara yang bukan anggota? Nah, nanti Anda teman-teman bisa lihat nanti di International Criminal Court ya, itu banyak sekali case yang bukan anggotanya PBB tetapi dibawa ke sana gitu ya. Khususnya negara-negara Afrika yang punya case-case tentang rasis ya, tentang SARA gitu ya, banyak sekali, dan kejahatan kemanusiaan. Nah, teman-teman bisa buka itu ya di International Criminal Court. Nah, perlu persetujuan ya, perlu penerimaan dari negara yang bukan anggota untuk bisa bersengketa. Misalnya Malaysia itu bukan anggota PBB, sedangkan kita sengketa. Misalnya sengketa wilayah gitu ya. Kita boleh nih, secara otomatis boleh mengajukan. Nah, kalau Malaysia, dia belum boleh kalau belum menulis pernyataan bahwa accepted terhadap jurisdiksi Mahkamah Internasional. Nah, jadi semua negara diperbolehkan, baik anggota maupun non-anggota. Tetapi mereka harus buat pernyataan dulu yang non-anggota ini, gitu. Bahwa mereka menerima jurisdiksi dari Mahkamah Internasional. Seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan advisory proceeding? Nah, advisory proceeding ini dia bekerja sama dengan segala organisasi yang ada di UN. Ada special agency, kemudian ada organisasi utama, kemudian ada lembaga pihak ketiga. Nah, jadi Anda buka un.org, Anda lihat strukturnya seperti apa, itu ada special agency, pihak ketiga, organ utama, dan lain-lain. Nah, dia bekerja sama dengan itu. Kemudian para pihak ini boleh mengajukan apakah terlalu krusial atau tidak, nanti para panel yang memutuskan, gitu ya. Atau bahkan bisa dibawa untuk ke Majelis Umum, General Assembly ya, atau Dewan Keamanan kalau memang halnya urgent untuk dibahas. Contoh case-nya adalah kasus Myanmar, kasus penduduk Rohingya. Oke. Ada penduduk Rohingya gitu ya. Dan akan dibawa karena akan bicara responsible to protect ya gitu. Jadi kewajiban negara-negara dalam menegakkan kemanusiaan gitu.
tetapi mentah. Karena apa? Karena di majelis umumnya juga banyak yang menolak seperti itu, ya. Dan tidak ada negara yang mengajukan untuk advisory proceeding. Nah, jadi itu hanya isu, tidak ada pembawaan resmi atau tuntutan resmi dari negara, salah satu negara gitu ya. Jadi cuma mengecam gitu aja ya. Jadi nggak ada menulis laporan resmi seperti itu. Dan banyak juga terjadi di case-case yang lain ya, khususnya di bawah tahun 2000-an gitu ya. Kalau sekarang itu negara-negara Afrika yang case-nya tentang HAM dan negara-negara di Timur Tengah ya yang masih berkonflik. Kira-kira itu yang menjadi poin utama saya pikir ya. Itu dulu, akan semakin bingung. Saya takutnya teman-teman nggak ngerti nanti ya. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Sudah 12 orang yang bergabung. Alhamdulillah mungkin. Jadi yang absen ini aja ya. Ini HPSI 2020 nih siapa namanya nih? Nggak ada. Nanti saya bingung itunya siapa gitu ya. Namanya gitu. Nanti saya nggak bisa nyatet di absen. Ada nggak nih HPSI 2020 nih? Atau admin ya? Baik, rekan-rekan, ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak, Pak. Tidak, bingung. Pengen bertanya Pak, tapi takut salah. Ya, jangan takut salah. Pak, kalau misalnya permasalahan yang ada di Arab Saudi dengan Indonesia yang TKW itu masuk ke ICJ Humanity nggak Pak kira-kira? Kalau yang penyiksaan, penganiayaan itu Pak, apa dengan negara Arab sama negara Indonesia aja? Kalau yang penyiksaan TKW itu Pak, kira-kira. Dalam melihat kasus itu, kita bisa melihat ya, apakah dampaknya luas atau tidak ya. Saya coba bandingkan dengan kasus kejahatan yang ada di Malaysia, yang ada orang Indonesia yang dijongkrokin kalau tidak salah ya. Iya, Pak. Yang kuliah di Malaysia atau Singapura ya, saya lupa. Nah, kemudian ada mahasiswa Indonesia yang di Inggris yang melakukan pelecehan seksual, homoseksual, kemudian ditangkap. Kalau nggak salah di Inggris ya? Iya, di Inggris, Pak, yang memperkosa laki-laki ya. Iya, betul, Pak. Itu masuk ranah pidana gitu. Nah, kalau kasus TKW kira-kira masuk kasus pidana juga ya, melakukan penyiksaan dan lain-lain. Nah, apakah kemudian case ini kan kalau kita melihat ini case-nya publik ya, bukan private gitu ya, antara individu dan pemerintah gitu ya. Permasalahannya individunya adalah warga negara asing. Nah, teman-teman sudah dapat hukum perdata internasional, kalau saya tidak salah ya, di semester 4. Ya. Nah, berlakulah hukum nasional negara-negara tersebut. Ya, ada hukum nasional dari Arab, hukum nasional Malaysia atau Singapura, atau hukum nasional Inggris. Gitu. Nah, dan subjeknya itu bukan negara. Subjeknya adalah individu yang kebetulan warga negara asing. Nah, gitu kan? Nah, kalau kasus-kasus yang di ICJ adalah subjek hukumnya adalah negara.
negara sama negara. Nah, kalau kita melihat subjek hukumnya aja individu dan individu, oke, saya lanjutkan. Kalau ada individu dan pemerintah, individu dan individu ya, TKW Indonesia dan majikannya Arab. Nah, kira-kira lebih pas kemana nih? Ke ICJ atau ke hukum nasional? Gitu. Atau kita sebut sebagai perdata internasional. Gitu. Nah, itu ya, Mbak Vika ya. Saya itu lebih suka ngasih jawaban yang apa ya, yang penasaran gitu. Bisa nggak dibawa ke ICJ? Simpulkan gitu. Saya udah kasih 2 perbandingan gitu. Nah, Anda bisa menjawab ini kalau Anda buka web officialnya ICJ. Nah, jadi dilihat itu kasus-kasusnya apa aja. Ada nggak yang melibatkan individu? Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di ICJ itu kasusnya nggak ada sama sekali yang melibatkan individu. Nah, jadi akan lebih pas, bukannya nggak bisa dibawa ya, bisa dibawa, tapi kalau memang sudah melibatkan organ negara. Contoh, ada pembunuhan di Arab oleh warga negara Iran di Arab. Kalau Anda mengikuti ya kasus-kasus itu, ada case di situ ya. Nah, itu bisa dibawa nggak? Bisa. Kenapa enggak? Kenapa? Ada konvensi internasional yang dilanggar. Konvensi diplomatik. Ada juga ini yang penganiayaan itu ada konvensi tentang apa? Pelarangan tindakan kekerasan ya terhadap wanita dan anak-anak. Nah, itu ada konvensinya. Bisa nggak dibawa? Bisa. Nah, tapi ada nggak keinginan negara untuk membawa itu? Kalau duta besar, presiden, saudaranya menteri, mungkin. Tapi kalau TKW, kira-kira mau nggak? Nah, diplomasi lah yang dikedepankan, ya. Diplomasi dan hubungan internasional yang dikedepankan. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Bertanya, Pak. Ya, silakan, Angel. Keputusan ICJ itu berbeda nggak sih, Pak, dengan lembaga arbitrase lainnya? Mengikat atau tidak? Nah, jadi mungkin ini pertanyaan yang saya akan buat untuk kuis minggu depan ya. Jadi teman-teman cari kira-kira mengikat atau enggak. Nah, gimana dengan putusan arbitrase? Putusan arbitrase kan kemarin nih, minggu kemarin kalau nggak salah ya. Nah, coba dicari mengikat atau enggak. Binding, legal and binding, gitu. Apa hukumannya kalau nggak melaksanakan? Gitu. Indonesia melaksanakan nggak? Melaksanakan, kita kasih itu sipadan ligitan. Kurang baik apa Indonesia? Ya, kita kasih itu karena kita niatnya baik. Tapi tidak keputusannya, tapi itu uniknya adalah tidak merubah status perbatasan laut. Nah, jadi pulaunya untuk mereka, lautnya tetap batasnya batas kita, gitu ya. Nah, nanti kita studi kasus kita akan mencari itu, melihat itu. Oke, Mbak Angel ya, supaya buat penasaran rekan-rekan, jadi nggak saya jawab, nanti buktikan sendiri di kasusnya. Tidak ada tugas, tetapi teman-teman persiapkan untuk kuis minggu depannya lagi UTS. Nah, jadi yang masuk cuma berapa orang nih? Cuma 13 orang, saya sudah catat.
Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir cukup. Dan saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak.